saya pengen membantu udah lama Pak. Sering saya latih Pak. Kalau mau saya arah ke tol itu lewat sini kadang kalau disuruh jalan suka macet. Saya lewat sini ngeliat masih lagi dibangun, nanti saya nggak tahu dulu ketua DKM siapa, RW siapa gitu. Nah makanya alhamdulillah ada silaturahmi ini. Niatnya udah lama, insya Allah niatnya ikhlas untuk pembangunan Masjid Nurul Qomar. Semoga bermanfaat dan semoga masjidnya bisa segera dipergunakan. Amin. Insya Allah nanti banyak pun setiap agenda-agenda di lingkungan kita atau lingkungan PCH bisa berkontribusi berkolaborasi. Jadi banyak juga agenda-agenda seperti tadi benar Pak, kayak takbir akbar, insya Allah juga kita akan menyelenggarakan juga takbir akbar di DKM, kurang lebih di Islamir nanti kita akan benar juga. Mungkin bisa saling, nih Pak, bahasanya kan saling kolaborasi. Bukan saling datang mengunjungi tuh, saling mengunjungi gantian nanti Bapak ke sana saya ke sini. Saling saja tadi bahasanya. Jadi itu benar itu bentuk nilai silaturahmi kan Pak. Jadi jangan sampai terputus dan juga ketika nanti tahun depan kita menggelar pawai Maulud ya. Pawai Maulid itu sebenarnya nilainya itu kan Pak hablum minanas dan hablum minallah gitu kan Pak. Jadi emang ada ketika kita menyelenggarakan pun ada yang pro kontra. Cuma memang kita mengambil yang umumnya karena ternyata di situ juga ada hablum minallahnya, hablum minanasnya. Hablum minallahnya di situ ada takbir akbar gitu kan, menurut ilmu di situ karena wajib kan Pak bahasanya. Dan juga hablum minanasnya ternyata ketika ada event-event seperti itu silaturahmi keakraban antar warga yang mungkin jarang ketemu, jarang bersilaturahmi ternyata bisa berbaur gitu Pak. Saling mengenal gitu. Dan harapan kami ke depan kalau memang PCH juga punya niat untuk gabung Pak untuk acara itu ya seperti yang besar-besar seperti itu nggak apa-apa Pak, kita gabungkan, kita bareng-bareng, intinya kita satu Pak, hanya berbeda gang saja saya rasa gitu kan, berbeda hanya dipisahkan oleh kali gitu kan Pak gitu. Tapi selebihnya kita satu Pak. Jadi intinya harapan kami silaturahmi ini tidak terputus hanya sampai di rukun saja, tapi semua aspek kehidupan pun harus saling berhubungan ke depannya, sosialnya semua. Dan itu pertama saya tadi udah bukan diri Pak ya, jadi sini juga ada hadir Pak RW 07 Pak Supandianto, ada juga mantan RW-nya ada di sini RW 06, ada Pak RW 06 juga Pak Mulyadi, ada Pak Hasan Asir juga Pak, beliau ketua pembina DKM Alamin, ada Pak RT dari ujung sana ada Pak RT Agus, Pak RT Pak RT dan juga ada beberapa masyarakat juga. Alhamdulillah kita full tim Pak. Mohon maaf bahasanya agak sepak bola Pak, karena mau kontak PSSI Pak, full tim gitu kan, kontak attack bahasa gitu. Jadi intinya tadi harapannya silaturahmi ini tidak hanya sebatas itu saja, tapi ke depan pun harus kita tingkatkan lagi apapun itulah dalam bentuk apapun. Dan untuk Rukem kembali coba terima kasih kepada Pak RW semua. Kemarin alhamdulillah Rukem atau pemakaman kita sebutnya taman Pak Bu, karena memang kita bikin seindah mungkin, kita maksimalkan supaya terkesan tempat pemakaman umum itu tidak terkesan seram, angker. Makanya kita bikin kemarin dengan Pak RW rembukan, kita bikin Pak supaya tidak terkesannya angker, seram, tapi bahkan kalau bisa jadi tempat wisata gitu. Sebenarnya kemarin pun ada yang mau jualan di situ ya, cuma gak ada yang beli doang gitu Bu. Jualan pada itu. Saking indahnya gitu. Jadi saking indahnya ke depan juga kita akan lebih hiasin lagi, kita kasih lampu-lampu di ketika malam itu. Sekarang udah terang Bu alhamdulillah. Bapak sekarang di sana pun udah terang, penerangannya cukup. Tapi ke depan juga kita perindah lagi Pak Bu ya, percantik lagi. Yang pasti yang penting perawatannya dulu gitu. Jadi perawatannya kita maksimalkan. Alhamdulillah juga udah sepakat sementara ini sampai bisa bener-bener penuh. Sementara berarti ada perawatan kurang lebih berapa? 600 ribu per RW. Ya berarti ada 3 RW jadi bisa 800. Insya Allah cukup Pak. Insya Allah cukup untuk perawatan per bulan. Jadi karena memang membangunnya mudah, merawatnya yang sulit. Jadi intinya butuh komitmen, butuh kekompakan kita supaya makam ini yang sudah kita bangun, kita bikin indah, kita percantik supaya tetap lebih cantik ke depannya. Amin ya Allah, amin. Itu yang pertama masalah makam, dan makam juga ternyata ada lagu juga Pak, ramai-ramai itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri itu Pak. Nah itu yang terjadi di lingkungan kita Pak. Awalnya kata Pak RW itu kan, kata Pak Kota DKM, Pak RW Endang yang memulai dulunya. Membuat pemikiran supaya ada namanya bukan hukum,
iuran itu kan, iuran kematian untuk membantu itu sangat baik. Tapi dalam perjalanannya ternyata RW di PKH sendiri tidak berjalan, tapi PCH yang sudah sekarang maksimal luar biasa. Makanya itu pun jadi motivasi kita Pak dari PKH supaya yang nilai-nilai baik itu kita akan tiru gitu Pak. Apapun yang nilai baik pasti akan kita tiru, kita adaptasi di lingkungan kita. Insya Allah dalam masih berjalan Pak, masih proses. Kita juga sedang sosialisasi ke warga kita di bulan Desember ini, sosialisasi di 22 RW Pak, RW 06 dan 07. Insya Allah harapannya Desember awal Januari sudah berjalan RW ya, bisa berjalan yang 100.000 iuran per kakak Insya Allah. Jadi mohon doanya juga semoga bisa terrealisasi ke depannya, amin ya Allah. Dan juga kami juga dari DKM Alamin sedang membangun TPI, Taman Pembelajaran Al-Quran. Pendidikan Al-Quran, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah sudah 70% Pak, hampir 80. Tinggal finishing lantai 1 dan lantai 2. Itu kurang lebih RAB-nya 1M. Tinggal separuh lagi Pak. Masih banyak tinggal itu. Tinggalnya kurang lebih 350 juta ya, kurang lebih 350 juta lagi selesai insya Allah. Jadi kedepannya pun TPA ini harapan saya bisa berguna juga Pak untuk lingkungan PCH. Jadi kalau memang ada warga dari PCH ingin bersekolah di sana, aturan didaftarkan dan kedepannya juga kita akan gratiskan bagi warga yang tidak mampu. Nah, karena memang kita hadir di situ tidak hanya pure untuk pendidikan nasional, memang untuk membantu mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Baik dari segi ilmunya, baik dari segi ilmu dan segi tempat. Karena saat ini TPA-nya di masjid kadang mengganggu Pak, namanya anak-anak Pak ya, anak-anak hampir kurang lebih 100 siswa-siswinya ada 100 orang. Jadi ketika sholat asar, sholat maghrib itu agak terganggu kadang-kadang jamaah. Makanya kita maksimalkan, kita kolaborasi dengan RT RW di PKH, kita bangun karena ada fasum, ada tanah fasum di situ, kita maksimalkan. Karena lama-lama ternyata fasum itu Pak, kalau didiemin ternyata mengecil Pak. Lama-lama itu di fasum itu, makanya mau nggak mau harus percepat supaya nggak mengecil gitu. Alhamdulillah sudah kita pagerin, kita bangun, sudah sampai detik ini sudah 80%. Itu pun tadi kami mengajak kalau emang ada anak-anaknya di lingkungan PCH yang ingin mendaftarkan putra putrinya di TPA nanti, insya Allah di tahun depan ya, tahun depan kita udah bisa launching Bu, Pak, kita bisa gunakan TPA tersebut, semoga bermanfaat lah. Jadi intinya harapan kami semua yang kita bangun, yang kita kerjakan, niatnya satu bermanfaatnya untuk masyarakat, baik di PKH dan PCH, keduanya juga untuk umat juga semua. Jadi alhamdulillah di lingkungan kami pun tidak hanya pendidikan saja dan hanya ibadah saja Pak, kami pun membuat BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, alhamdulillah sudah berjalan, walaupun hanya hal-hal yang kecil Pak. Jadi memang kita sudah membangun Pertamini Syariah Alamin. Alhamdulillah keuntungannya itu kita masukkan ke kas masjid. Jadi itu kenapa kita buat Pertamini, Omini itu Pak, itu ternyata dari realitas hidup kita sehari-hari Pak. Ketika antar anak sekolah pagi-pagi atau siang gitu kan, bensinnya habis, pom dulu lama jauh Pak, khawatir namanya jalan raya kan kita tahu sendiri Pak itu. Jadi ternyata saya pikir-pikir ternyata kita nggak di lingkungan saya itu nggak ada Omini. Akhirnya saya bangun, alhamdulillah walaupun sedikit Pak Bu, kurang lebih 1,5 juta itu per bulan masukkan ke masjid. Alhamdulillah jadi bisa membantu untuk operasional masjid. Jadi memang kita berusaha dari TKM kami itu membuat masjid itu tidak hanya untuk sebagai tempat ibadah, tapi masjid itu selain tempat ibadah juga bisa memberikan manfaat yang lebih gitu. Baik untuk lingkungan, sosial, pendidikan gitu. Jadi kita maksimalkan seperti itu. Kita memang dari awal spiritnya itu masjid sebagai pusat peradaban. Jadi tidak hanya ibadah tapi pusat peradaban pendidikan, perekonomian. Nah, ke depan seperti itu. Dan di TPK pun itu kita sudah siapkan lahan kios Pak. Sekarang alhamdulillah udah launching, udah ditempatin. Ada 3 kios dan itu kita sewakan saat ini 1 juta ya per bulan. Ada 3 kios, berarti kalau maksimal 12 bulan 36 juta. Dan itu masuk masjid. Nah itu bentuk ekonomi tadi. Sebagai pusat perekonomian gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan dana tidak hanya dari jamaah saja, tapi memang kita harus mandiri masjid itu. Jadi bermanfaatannya manfaat untuk masyarakat juga. Jadi dana yang terkumpul bisa kita untuk
anak yatim piatu, untuk perawatan TPQ, pembangunan TPQ dan prasarana lain. Jadi itu. Dan terakhir ya tadi yang makam itu, alhamdulillah kami sebenarnya kalau di pemakaman hanya memfasilitasi karena memang ini programnya RW 0567. Jadi kita hanya memfasilitasi menjadi wadah untuk komunikasi supaya 2 lingkungan ini atau 3 lingkungan ini bisa jadi satu. Saya rasa kalau semua jadi satu, akur, sedulur, jujur dan makmur, lebih enak gitu Pak ya. Ke depan silaturahminya, ada apa-apa enak, saling membantu insya Allah. Harapannya seperti itu, karena memang jujur saya juga baru ketemu Pak RW, Pak Ketua DKM, Pak Ketua Rukem, itu baru-baru kemarin Pak. Karena adanya kegiatan bertemu di situ. Nah harapan saya kan tidak hanya dengan Pak RW, Pak RT dan Pak Rukem saja, tapi ke depan dengan masyarakat pun, masyarakat kita, masyarakat PKH dan PKH saling berbaur, berkomunikasi tadi. Silaturahmi kan Pak, satu nambah rezeki gitu Pak ya, menambah panjang umur dan keberkahan dan lain-lain. Jadi harapan kami tadi kembali intinya silaturahmi ini jangan putus, apapun ke depan. Kalau memang ada agenda apapun, ada program apapun, atau ada musibah apapun, nauzubillah, kita juga bisa saling mensupport. Seperti teman tahu kan, sama-sama tahu banjir yang lalu kan menjadi pukulan juga untuk warga-warga kita kan, PKH PJ terdampak semua. Alhamdulillah, kalau warga yang kompak di PKH sendiri kemarin itu Pak, laskarnya jalan dan semuanya bisa membantu gitu Pak. Jadi bisa saling mensupport. Jadi kalau misalnya kita sekarang udah mengkoneksinya bagus, ya mungkin relawan-relawan kan sana sini bisa masuk gitu, bisa saling membantu. Nah, jadi harapannya kedua lingkungan ini bersatu, saling komunikasi yang baik dan mempunyai tujuan yang baik. Dan pilihannya satu gitu kan ya, maksudnya pilihannya satu gitu kan? Ya pilihan satu supaya semua terkoneksi. Siap. Bisa ada Pak. Baik, mungkin saja Pak Ketua DKM, Pak RW semua, para hadirin, para tamu yang bisa sampaikan mungkin setelah selepas ini sharing-sharing mungkin Pak dari Ketua RW, Ketua RT, dan insya Allah yang tadi disampaikan sebenarnya saya pengen membantu udah lama Pak. Sering saya latih Pak. Kalau mau saya arah ke tol itu sini kadang kalau disuruh jalan suka macet. Saya sini ngelihat masih lagi pembangunan, cuma saya nggak tahu dulu Ketua DKM siapa, RW siapa gitu. Nah makanya alhamdulillah ada silaturahmi ini. Niatnya udah lama, insya Allah niatnya ikhlas untuk pembangunan Masjid Nurul Qomar. Semoga bermanfaat dan semoga masjidnya bisa segera dipergunakan. Amin. Insya Allah nanti tim kami akan mensurvei dan akan mengukur langsung dikerjakan Pak yang bolong-bolongnya jendela dan pintu. Amin. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya juga kemarin waktu ada sosialisasi ya Pak ya. Sosialisasi dana hibah yang 20 juta itu. Ya alhamdulillah saya juga kaget di PCH sudah megang surat gitu kan, walaupun sepucuk surat legalitas bahwa tanah ini bener tanah Fasum. Sudah suratnya udah dikirim, tinggal nanti ya belum saya sampaikan Pak karena memang kemarin itu lagi sibuk di Rukem. Jadi kalau biar fokus satu nanti mengembang. Jadi insya Allah nanti ini Pak tipsnya tadi udah disampaikan oleh beliau, digebraknya kurang kencang katanya. Tapi enggak, saya punya harus ketik dulu draftnya biar jadi. Ya nanti disodorkan ke Budlis, tinggal dia menambahkan kop surat sama tanda tangan saja. Mungkin kalau disodorkan begitu, insya Allah dia cukup. Nah sebelum ke situ Pak, saya ingat ketika ada garis ini. Sebelumnya Pak Robin ini orang yang masih lugu lah waktu itu. Jadi saya itu masih lugu, masih muda yang dijebloskan oleh para kesepuhan untuk menjadi ketua DKM. Awalnya sama dengan saya di Laskar Pak. Sampai banjir ini saya ingat ada garis air. Alhamdulillah beliau itu waktu jadi ketua Laskar itu menggerakkan di situ pemuda, bapak-bapak semua RT itu karena memang pucuk pimpinan di sana itu merujuk kepada ketua DKM sehingga guyup Pak. Beliau menurunkan beberapa armada, alhamdulillah tuh puing-puing banjir itu kasur aja banyak yang dibuang. Sama di sini juga Pak ya? Sama. Jadi ketika itu ya alhamdulillah beliau menggerakkan. Jadi kalau di Cilegon ini ada kisaran 10 pemuda aja kayak Pak Robin seperti ini yang enggak hanya semangatnya saja Pak, tapi beliau tadi lewat mau sedekah, alhamdulillah katanya beberapa lubang ini mau ditutup. Jadi memang beliau begitu Pak. Saya katakan tadi kalau ada 10 aja
di kota Cilegon seperti beliau, ini insya Allah selesai katanya. Kota Cilegon lebih maju. Amin. Dan saya ketinggal sama beliau Pak. Jadi sekretaris, lagi-lagi sekretaris. Kayak sekretaris Laskar, beliau ketuanya. Ketika kekosongan pimpinan tadi Pak Haji Khotib ditinggal mudik, di DKM nggak ada, beliau diangkat oleh para kesepuhan menjadi ketua DKM. Saya mendampingi beliau lagi. Nah ketika jadi ketua DKM, banyak yang mandang kok bagus di sini katanya, aktivitasnya ramai segala macam. Maju ke hal lain. Lebih besar lagi dipandang, dicomot lagi dia menjadi ketua PSSI. Wah pandangannya udah di luar Pak. Wali kota, wakil wali kota, dan sekarang Pak Punten saya sampaikan, beliau sudah diminta oleh 2 pucuk pimpinan kota Cilegon untuk dijadikan legislatif. Jadi orang atas sudah melihat beliau. Lah kita masih begini-begini saja. Saya juga yang mendampingi beliau jadi sekretaris begini aja perasaan. Tapi beliau cepet tak gitu. Ya alhamdulillah, mungkin karena kedermewahan beliau ya akhirnya karir itu lebih cepat. Nah, kembali lagi tadi 2 pucuk pimpinan tadi sudah meminta beliau, yang nggak tahu dia siapa atau enggak. Intinya masyarakat pun karena gini Pak, waktu pengambilan puing itu banyak selentingan ke saya masuk Pak, kalau Pak Robin jadi dewan kita usung bareng-bareng. Itu mungkin ada doa dari masyarakat sehingga terdengar oleh pucuk pimpinan sekarang ini, beliau diminta. Enggak tahu serius dan tidaknya beliau akan maju, wallahu alam saya. Iya ya, semoga ya kita sebagai pemuda masyarakat Purikaranto Hijau sebaik mungkin, kalau memang ya Allah meridhoi mijabah ya kita melaksanakan apa yang kita bisa untuk beliau. Gitu. Iya, biar ada di Puri Krakatau Hijau ini ada seorang figur yang bener-bener ya muda, dermawan gitu kan, aktivis lagi, sangat luar biasa ganti. Pas ya mungkin pas itu bagi saya karena pas itu nggak mungkin dari yang lain. Itu aja mungkin. Nomor 1 berapa? Luar biasa. Ini keunikan. Jadi gini Pak, memang keunikan Porobin seperti itu. Dia cepat tanggap orangnya. Saya tambahkan dikit. Kalau memang ada niat ke depan, ya kenapa tidak gitu? Untuk kepentingan kita bersama. Ya dalam hal ini tentu ada pemikiran dari biasanya kan seperti di Merak, Tegawangi, Gerem. Pemikiran dari Alhamdulillah. Sekarang kita menampilkan orang di dalam kopi supaya itu bisa bersatu padu. Saya setuju. Kalau ada niat masuk, monggo. Berarti udah apa aja kita tetap ngikutin. Ya Pak Ustaz ya. Insya Allah. Kita kan lihat tenaga potensi kita, tenaga muda kan. Ya, kalau kita sudah pensiun ini, tinggal kita majukan orang-orang yang siap. potensi. Jadi jiwa muda udah siap Pak ya. Jadi jangan ragu-ragu berarti Pak Robin. Terima aja udah. Alhamdulillah. Yang terima jalani. Jalani. Oh, nih kata Pak RT jalani aja. Kalau ada niat itu ya, kalau bagi kami, bagi kita masyarakat khususnya juga orang tua ya. Misalnya gini, kita masuk anak saya usia udah mau 60. Jadi kita berharap tenaga potensi tenaga muda yang ingin maju untuk berkiprah di bidang apa saja ya ada gagasan saya tentu saja saya sangat mendukung. Dan kapanpun nanti kalau misalnya sudah apakah itu menggunakan kuda ABC, yang penting kita lihat figur seseorang, bukan saya nggak berpandangan kepada kuda yang akan ditunggangnya begitu. Insya Allah kebetulan kita ada semua yang bapak ini, ketua RT, RW yang ada di sini, kemudian ada perwakilan dari kompleks untuk duduk di sekitar. Saya sangat bersyukur. Iya menanggapi Pak. Jadi kita tadi disampaikan Pak. Terima kasih Pak. Wadah. Siap, sama-sama Pak. Saya agak terlalu berlebihan sih, nggak gitu juga Pak. Jadi intinya prinsipnya Pak, kalau saya pribadi dalam bermasyarakat, intinya kalau memang itu dikira bermanfaat untuk masyarakat, gitu kan. Jadi semuanya terlandasi dengan niat ikhlas gitu Pak, untuk umat atau untuk masyarakat. Seperti Laskar pun, atau DKM pun, PSSI pun, itu karena adanya keinginan untuk memajukan. Gitu. Jadi tidak ada
sekalipun dalam jabatan itu tidak ada kepentingan pribadi atau memperkaya diri, enggak. Masyaallah. Jadi biar insya Allah semoga Allah memberikan taufik rahmatnya. Jadi benar-benar niatnya untuk masyarakat Pak Umar. Kalau di sepak bola untuk masyarakat sepak bola, kalau di masyarakat di PKH sebagai DKM untuk jamaah atau masyarakat PKH gitu. Dan kalau memang betul sempat kemarin juga Pak Wakil, Pak Wali meminta Pak, memang saya belum mengiyakan atau mentidakkan seperti apa belum, karena memang banyak pertimbangan yang harus saya pertimbangkan gitu Pak, tidak hanya untuk jabatan tapi kemaslahatannya gitu, semanfaat apa sih ketika saya jadi doang gitu. Tapi kalau memang itu dikerasa dan ditimbang memang bermanfaat ke masyarakat, dan kalau masyarakat yang mendukung dan mensupport ya bismillah gitu. Kalau satu bermanfaat, kedua masyarakat yang mensupport. Tapi kalau masyarakatnya pun kasarnya hanya biasa saja, seberapa kita juga enggak. Saya juga nggak yang terlalu menginginkan jabatan enggak. Tapi tadi niatnya adalah untuk bermanfaat. Karena kan tadi ya khairnas Anfa'uhum linnas. Saya malah Pesan. saya selama ini kan suka di bola ya. Kebetulan di KMPR anak saya juga berkibar. Anak saya pernah cerita, saya sering ngobrol, dia suka main di bola, main juga. Cerita kalau kali ini saya kata ngobrol. Namanya doang tinggal. Saya dulu ditipu pada saat itu ada ketua PSSI.